Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu di Masjid Al-Ittihad Bangunjaya setelah kita melakukan Fardul Isya. Mudah-mudahan amal kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah juga kepada keluarga serta zuriyah ahli bait dari Rasulullah serta para sahabat tabi'in wa man tabi'ahum, siapa saja yang mengikuti mereka hingga yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Baiklah, pada malam hari ini setengah jam, tengok waktu ya, setengah jam kita akan mengisi kesempatan yang ada ini agar waktu kita terisi dengan waktu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah berfirman pada muqaddimah tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang terbaik dari ucapannya, dari pembicaraannya? Adakah yang lebih baik? Tidak ada kebaikan dalam pembicaraan kecuali mereka yang menyeru berdakwah ila Allah. Salah satunya ini pengajian adalah kita dakwah ila Allah. Dakwah artinya mengajak pada saudara kita yang ada hadir pada malam hari ini agar lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal syariatnya dengan adillah, dengan dalil-dalil yang syar'i sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta dapat qaul ulama ajma'in. Ini adalah sebuah pembicaraan yang dimuliakan oleh Allah. Adakah yang terbaik dari ucapan seseorang yang kecuali siapa yang mengajak menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Itulah dakwah. Dakwah itu dari kata da'a yad'u da'watan, mengajak. Kita ajak, bisa seseorang duduk di majelis ilmu walaupun hanya 3 orang, itu khairun, lebih baik daripada penonton di lapangan sepak bola yang ribuan orang itu dipandang oleh Allah yang 3 orang ini. Karena inilah ucapan yang terbaik dari majelis-majelis selain daripada ilmu. Kemudian dengan dakwah itu, dengan dia mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama, dan dia mampu untuk beramal soleh. Artinya kita mengajak, tentu kita ikut juga
amal soleh. Ada orang yang mengajak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah melakukan apa yang ia serukan. Maka termaktulah di dalam Al-Quran, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Cukup besar dosa orang ya, berkata, berucap sesuatu perkara, terkhusus perkara agama, tapi apa yang ucapkan jauh dari apa yang ia perbuat dalam kesehariannya. Nah, ini sungguh jauh daripada ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu yang ia sampaikan tidak bermanfaat bagi dirinya. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan ya istiqomahkan lagi bahwa tetaplah melazimkan diri kita duduk di majelis ilmu walaupun sesaat, tidaklah menjadi halangan kita. Tidak gara-gara setengah jam dunia kita hancur, tidak gara-gara setengah jam segala aktivitas kita terhambat, tidak. Justru bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang urgent, melebihi kebutuhan hajat makan minum kita. Demikian kata Imam Hambali rahimahullah ta'ala. Setiap detik tarikan napas kita, di sana tentu harus kita ya, seimbang dengan tarikan napas kita dalam menuntut ilmu Allah. Masya Allah. Kalau makan kita satu hari 3 kali, nah ta'lim kita satu hari mesti lebih 3 kali. Bahkan ini setiap minggunya hanya satu kali. Walaupun majlis-majlis lain kita hadir, ya insya Allah kita istiqomah. Begitulah pentingnya tentang perkara ilmu, di mana ilmu ini adalah ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk ya, mencarinya, minta kepada Allah. Karena mustahil iman seseorang naik tanpa ada ilmu. Mustahil seseorang itu bisa naik imannya tanpa ilmu. Mustahil. Karena iman dan ilmu sebarang. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Alima ya'lam. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tiada hak yang disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Mohon ampun, itu amal. Ilmu baru beramal. Jangan perbanyak amal tanpa ilmu. Berilmulah dulu, an ilmu qabla al-qawli wal amal. Demikian dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Ketahuilah dengan ilmu tiada yang hak kita sembah selain daripada Allah, maka beramallah dengan memohon ampun kepada Allah. Istighfar itu amalan. Berarti ilmu mendahului daripada amal. Fastaghfir li dzambik, mohon ampun kepada Allah, beramalkan dengan amalan istighfar, wa li dzambika, untuk pengampunan dosamu, wa lil mu'minin, itu juga untuk orang-orang mukmin. Artinya kita saling mendoakan yang baik. Baik, pada hari ini, kemarin kita sudah belajar minggu yang lalu, yaitu tentang ikhlas. Itu dia, innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dan apa-apa yang diniatkan oleh seseorang yang mau beramal, maka sampailah pada tujuan yang ia niatkan. Maka niat adalah kunci. Dalam Imam Nawawi menjelaskan bahwa niat adalah kunci terimanya amal. Tentu niat ini banyak. Niat itu adalah keikhlasan. Niat itu identik dengan keikhlasan. Maka amalan tanpa niat tidak akan diterima Allah. Salat tanpa niat terima. Salat salah niat tidak diterima.
batal. Salatnya zuhur, niatnya asar, ngantuk-ngantuk salat asar, itu batal. Maka maqasidul lafzi ala niyyah fil lafz, maksud daripada lapas yang kita niatkan dalam hati itulah ya inti daripada apa yang kita dapatkan dari niat kita. Kalau dia niat untuk sholat zuhur, maka dapatkan sholat zuhur. Kalau waktunya berlainan dia niat sholat zuhur, waktunya sholat waktu asar, nggak diterima. Kecuali musafir, namanya jamak takhir, zuhur di waktu asar. Kalau hadar dia dalam keadaan mukim, maka hal ini akan membatalkan sholatnya. Nah, begitulah pentingnya akan perkara ilmu. Ya, tentu khusus dalam hal ini yang lalu kita telah belajar tentang niat. Niat haruslah ikhlas. Niat, ya. Perkara niat ya, harus untuk mencari keridhaan Allah SWT. Tentu apa segala amal yang kita niatkan tentu berbarengan dengan apa yang sunnahkan pada Rasulullah. Mutaba'at Rasul, artinya ittiba'. Ada contoh dari Rasulullah, maka niat yang kita lakukan mengikuti contoh Rasulullah dari amal-amal yang pernah dia contohkan, maka itu menghasilkan pahala. Tapi betul niat, ikhlas karena Allah, tapi contoh tak ada, maka ini bukan merupakan sebuah amalan ibadah, tapi ini adalah suatu tambahan dalam agama yang jauh daripada sunnah Rasulullah. Kecuali masalah perkara urusan dunia, itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu, lebih paham, lebih berilmu daripada aku, kata Rasulullah, ya masalah perkara dunia. Dalam penyakup perkara amal ibadah, segala bentuk amal ibadah yang dinamakan ibadah, maka mesti harus contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, pada malam hari ini kita akan membahas ya, hadis an Umar radhiyallahu anhu, ya, aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dari Umar radhiyallahu anhu juga berkata, ketika kami duduk di antara ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala alaina rajulun shadidul bayadus syiyab shadidus sawadis sya'ar. Datanglah seseorang laki-laki putih pakaiannya, sangat putih, syadidul bayadul syiyab, pakaiannya putih, syadidus sawadis sya'ar, sungguh hitam pekat rambutnya. La yara alaihi atharus safar, tidak nampak dari ya, sosok seorang ini dari orang yang musafir. Apakah dia perjalanan? Kalau orang kampung tak kenal dia. Kalau orang musafir bilang enggak lusuh pakaiannya. Enggak pula macam zaman kita ini ya. Naik mobil musafir bersih-bersih, zaman dulu musafir berabu orang kan. Pakai jubah dia udah abu-abu lah. Mau yang dilewatin padang pasir. Tidak ada ya nampak kejelasan bahwa orang ini adalah orang yang musafir dalam perjalanan. Wala ya'rifu minna ahad, dan seorang pun di antara kami tak ada yang kenalin laki-laki ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga duduklah seorang laki-laki yang putih pakaiannya, hitam rambutnya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatihi wa wada'a kaffayhi ala fakhizihi wa qala, maka orang ini menyandarkan lututnya, bertemu lutut dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi,
maka diletakkannya kedua tangan di atas paha Rasulullah. Berjumpa lutut sama lutut, kemudian orang ini meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah. Wa qala, berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kasih tahu aku tentang Islam. Seolah-olah laki ini adalah bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah hendaklah ia mengucapkan syahadat, persaksian, atau disebut dengan sumpah, persaksian bahwasanya tiada ilah. Di sini ada an-nafyu wal isbat, ada menafikan, ada menetapkan. Wa antashhad, wa antashhada an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan, menafikan Tuhan yang lainnya. Karena Tuhan itu banyak. Ilahun bahasa Arab itu Tuhan. Pohon Tuhan, gunung Tuhan, sumur Tuhan, batang kayu, benda-benda yang dianggap keramat itu bisa dituhankan. Sampai dunia pun harta itu bisa dituhankan. Bahkan seseorang bisa dituhankan. Apa yang kalau pernah dengar atau pernah lihat di YouTube bahwa Donald Trump dituhankan orang-orang India. Dipajangnya foto Donald Trump, dituhankan. Masya Allah. Demikian. Jadi menafikan segala ketuhanan yang sifatnya seluruh Tuhan itu batil. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Rasul arsala yursilu rasulun, utusan, diutus, dikirim. Tentu ada yang mengirim, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah. Ciri-cirinya apa? Mereka menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji kalau engkau mampu untuk menempuh jalan ini. Ini Rasulullah mengajarkan orang tadi, seolah-olah mengajarkan orang tadi. Karena domirnya sini engkau, antuqimas shalah, maknanya engkau salat. Waktu atiyaz zakat, engkau mengeluarkan zakat. Antasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Antahujjal bait, ya, in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji kalau engkau mampu untuk menempuhnya. Qala sadaqta, maka seorang laki-laki ini setelah mendengarkan dari Rasulullah apa yang ia pinta, apa yang ia tanya, sadaqta, engkau benar, betul. Kemudian fa'ajibna lahu yas'aluhu wa tusaddiquhu, kami heran, kata para sahabat, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Heran kali, nanya dia, kemudian dia pula membenarkan. Ya. Para sahabat sudah bertanya, tanya. Ini bukan manusia spesial, ya. Bukan sembarangan. Ini ada manusia
atau apalah, nanti akhir cerita akan dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian ya, qala fa akhbirni anil iman. Maka kembali seorang laki-laki ini yang pakaiannya putih, rambutnya serba hitam bertanya kembali, ceritakan tentang Islam, tentang iman, ya, tentang iman. Qal, maka Rasulullah bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya. Iman adalah engkau mengimani Allah, mengimani Allah SWT, mengimani para malaikah, mengimani kitab-kitabnya Allah, kitab samawi yang turun dari langit, beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau beriman kepada hari akhir. Kemudian engkau beriman dengan takdir, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian berkata, ya, seorang lelaki ini tadi, qala sadaqta, engkau benar. Dia nanya kembali, dia juga membenarkan. Kemudian bertanya lagi, wa qala akhbirni anil Islam, anil ihsan. Maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah bersabda, "At-ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yara." Engkau seolah-olah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Saat kita menyembah Allah, yakinlah engkau bisa dapat melihat Allah. Kalau tak yakin engkau dapat melihat Allah, tak mampu untuk melihatnya, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni lis-sa'ah. Maka bertanya lagi pertanyaan yang keempat, kabarkan tentang sa'ah, hari kiamat. Maka apa dikata Rasulullah SAW? Rasulullah yakin ini bukan manusia lagi nih. Ini pasti malaikat. Ya. Maka qala mal mas'ul anha bi'a'la minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya itu ya yang ditanya. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih paham dari orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya. Kabarkan kepadaku tentang ya, tanda-tanda hari kiamat itu. Apa sih tanda-tanda hari kiamat? Karena banyak tanda hari kiamat. Banyak ya? Apa salah satunya? Tanda-tanda. Oh ya, bisa. Sekarang. Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ya, malhamah kubra itu tanda-tanda besar. Tumbuhnya, hijaunya, Ya. matinya apa? Tapi di sini kabarkan oleh Rasulullah. Apa sih tanda-tandanya? Antaidal amatu ya rabbataha. Engkau melihat seorang budak melahirkan anak tuan, bukan anak durhaka, bukan haram. Seorang tuan, dia punya pembantu, pembantunya itu melahirkan anak tuan, budak gitu ya. Kalau budak itu pembantu. Ya, kita zaman hari ini ya gitu lah. Zaman dulu ya budak. Majikan ya, ada anaknya dari pembantunya gitu kira. Saking nggak pedulinya lagi orang itu. Ya. Kemudian wantara hufata al-uraq al-'alata ri'a asy-syita yatatawwaluna fil bunyan summa intalaqa falabistu
Ini perlu laptop kita tadi nih. Tak nampak lagi. Tak diinstal. Wa antarul hufatal urata al-'alata ri'a asy-syita' wa yatatawaluna fil bunyan summa talaka falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri min as-sa'i man as-sa'i qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi ya, orang tadi tentang bertanya ya, tentang Islam dijawab oleh Rasulullah, kemudian tentang iman, kemudian dijawab oleh Rasulullah, kemudian tentang ihsan dijawab oleh Rasulullah, kemudian tentang sa'ah yaitu hari kemudian maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Maka ya, beliau ditanya lagi oleh malaikat orang ini tadi. Ya, beritahukanlah kepadaku ya tanda-tandanya. Maka beliau menjawab, apabila budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya, bisa jadi ya orang bawahan jadi anaknya menjadi orang terhormat. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya, budak melahirkan anaknya, anak itu jadi tuannya. Ya. Hari ini ada nggak jadi? Kalau tuan memiliki anak dari budaknya sudah banyak, dan emaknya itu tetap menjadi budak oleh anaknya sendiri karena bapaknya tuan gitu. Ya begitulah contoh-contoh pada hari kiamat kelak ya, datangnya hari kiamat. Dan kau melihat orang-orang Badui bertelanjang kaki yang miskin lagi pengembala domba itu akan berlomba-lomba. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Mendirikan bangunan, rumah gitu. Kemudian orang itu pergi. Sedangkan aku tetap tinggal bersama saat samanya ya beberapa saat. Itu cerita Umar. Lalu Nabi bersabda, ya Umar, tahukah engkau siapa itu? Ya. Allah lah Rasul, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka diceritakan oleh Rasulullah bahwa yang nanti datang itu adalah malaikat Jibril. Yu'allimuna dinakum. Dia ingin mengajarkan kepada kamu tentang perkara urusan agama kamu. Nah, jadi kadang-kadang malaikat itu nyamar seperti manusia di zaman Rasulullah. Ya. Mereka ingin, ya para malaikat itu Jibril alaihissalam, ya ingin mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang agama mereka. Nah, termasuklah salah satunya ya hadis ini, ya hadis di mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, banyak perawi, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Jadi materi hadis yang kedua ini itu tentang perkara iman, Islam, iman dan ihsan. Itu dasar pokok yang mesti kita harus tahu. Maka dalam kitab-kitab ya, para ulama menyebutkan ini adalah sebagai induknya sunnah. Ya, itulah tingkatan pertama tentang iman, ya, Islam dan ihsan. Maka sebagai kita orang yang belajar tentang perkara agama,
maka harus tuntas dulu berarti tentang Islam, apa itu arti Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi ya, Islam, agama Islam mencakup tiga ini: iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah amal perbuatan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yarah. Adalah engkau menyembah, beribadah kepada Allah, yakinlah engkau bisa melihat Allah. Kalau tak yakin engkau bisa dapat melihat Allah, yakinlah Allah melihat apa yang kamu amalkan. Itu ihsan. Jadi ihsan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada iman dan Islam. Cerita tentang Islam dan cerita tentang iman, kalau disebutkan dalam bersamaan Islam dan iman, ya, maka dia maknanya masing-masing. Kalau terpisah disebutkan tentang iman dan Islam, maka satu sama lain ada keterkaitan. Kalau Islam itu amalan lahiriah, kalau iman itu amalan batini. Jadi Islam itu secara umum dari sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad SAW mereka berislam. Karena dasar Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu wat ta'ah wal bara'ah wasyirki wa ahli. Itu yang apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahwa engkau menyerahkan diri total kepada Allah dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyad, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau terlepas dari bentuk kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Termasuklah syirik-syirik yang tanah dibawa ke kemarin itu. Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Itulah susahnya untuk menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Maka para salaf dahulu, orang-orang terdahulu, maka carilah temanmu yang tidak bisa menjerumuskan kamu ke dalam kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak diridhoi cintai oleh Allah SWT. Tapi inilah komunitas kita cuma 3 orang ini, ya susah. Nah, jangan putus asa walaupun 3 orang, insya Allah menjadi 30 orang. Ya. Malaikatnya banyak. Nampak nggak? Nggak nampak? Nggak. Banyak malaikat. Oh ya. Yakinlah bahwa yang 3 orang ini istiqomah itu lebih baik, bukan melihat kuantitas, ya. Kualitas yang perlu. Bagaimana 3 orang ini, 4 orang ini yang hadir pada hari ini bisa menggemparkan Bangun Jaya, Masya Allah, dengan dakwahnya. Amin, insya Allah. Kalau demikianlah Ustadz yang ada di seluruh Bangun Jaya ini, saya rasa insya Allah masjid akan makmur, taklim akan makmur, kegiatan dakwah akan senantiasa dicintai oleh masyarakat. Kenapa? Dia tahu bahwa perkara iman, perkara Islam, perkara agama tidak akan dapat dicapai kecuali menempuh dengan majelis ini. Karena ini adalah majelis yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bercerita tentang iman Islam, kalau ditanya bersamaan, ya, maka dia mencakup arti masing-masing. Kalau dia ditanya tentang Islam secara berpisah, maka tidak boleh dipisahkan Islam dengan iman pengertian. Karena dia satu badan, antara ruh dan nyawa, ya sama ruh nyawa, ya. Nyawa dan jasa. Kalau berpisah satu lain mati. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana Islam secara berpisah? Bagaimana iman secara berpisah? Nah, jadi arti Islam itu sendiri sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah, ajarannya tetap Islam sesuai dengan ajaran masa itu. Nah, ketika hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam itu menjadi khas, tersendiri, dia
diutus oleh Allah oleh Allah SWT sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, sebagai penutup para nabi. Maka apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itulah ajaran khas dari Rasul tersendiri. Adapun apa yang ada ajaran-ajaran yang terikut dari para nabi yang lainnya, maka itu menjadi ya ajaran kalau ada ya pensahan, persetujuan dari Rasulullah. Seperti apa? Puasa Daud, satu hari puasa, satu hari enggak. Ya bagi mampu silahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa lagi? Sunat. Itu ajaran siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Kalau mengikuti ayat Al-Quran bagi laki-laki maka wajib hukumnya sunat khitan. Kenapa? Ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ittabi' itu kata perintah, maka perintah itu al-amru lil wujub adalah dalil ala ta'ala. Itu kaidah usul bahwa segala perintah asal usulnya adalah wajib kecuali ada dalil yang menyanggahnya tentang ketidakwajiban. Maka ittiba Ibrahim atas ya ittiba Rasul atas Ibrahim alaihissalam dalam perkara khitan, maka diperintahkan oleh Allah ittabi' millata. Ittiba itu mencontoh-contohin. Maka syarat ketibanya amal itu ikhlas ittiba, mengikuti contoh. Misalnya kalau mampu kita ilmunya nanti lama-lama akan menjadi ya jadi baik insyaallah. Tapi kita kan nggak kuat hari ini. Karena yang ngaji itu 3 orang. Yang lainnya udah bosan dengar ngajian. Kenapa? Kita belum dapatkan keberkahan dari ta'lim. Nah, ittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millah, ajaran, kebiasaan dari Ibrahim alaihissalam. Apa ajaran dari Ibrahim? Berkhitan. Itu ketetapan, itu Islam ya khas mengambil Islam am yang diajarkan Nabi Ibrahim. Termasuklah apa yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam berkurban, masuk ke ajaran Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mengenal Islam. Jadi seluruh ajaran Nabi itu Islam. Setelah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ajaran itu disempurnakan oleh Rasulullah. Yang wajib kita ikuti hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajaran kebiasaan nabi-nabi yang terdahulu kecuali ada yang pensahan dari Rasulullah, maka kita disunahkan untuk mengamalkannya. Ya, tidak. Nah, bagaimana al-iman? Iman itu adalah amalan hati. Dia menyangkut ya, keyakinan, al-i'tiqad. Ya. Al-i'tiqad. Maka iman itu kata para ulama yazid wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tambahnya iman seseorang itu karena ketaatan dan berkurangnya iman itu karena kemaksiatan. Maka iman itu ya, amalan batin, mengajak kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah ketaatan kepada Allah agar bertambah keyakinan. Nah, bagaimana Islam? Secara terpisah dia ya, tidak bisa dipisahkan dengan iman, karena Islam itu sendiri adalah amaliyah. Apa yang diyakini oleh seorang hati kita, iman kita, maka apa yang kita yakini, antu'minu billah, maka apa yang diperintahkan Allah, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Allah, apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan keimanan kita,
logowo menerima apa yang diperintahkan. Maka Islam itu adalah amaliyah lahiriah. Maka keyakinan tentang mantapnya iman, tentang seseorang meyakini tentang perintah, ya apa yang ia yakini itu adalah amalan hati. Maka kalau seseorang yang meyakini tentang sebuah kewajiban, iman dia percaya, tapi tak mau mengamalkannya, maka terpisah pula dia. Maka dia tidak menjadi iman yang sempurna. Maka bisa jadi batal juga keimanannya. Begitu juga orang yang berislam, dia beramal saja, tapi amalannya tidak meyakini bahwa apa yang ia amalkan itu adalah sebuah perintah Allah. Sekedar ikut-ikutan, sekedar melepaskan tanggung jawab beban, hinaan dari masyarakat. Kalau tak sholat dia jadi aib, sholat aja terpaksa, itu namanya munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia sholat, bangun sholat pun dia nampak kemalasan. Ada ciri-ciri kita lihat, malasnya dia sholat. Hanya ingin dilihat, dipandang oleh orang. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tak banyak yang berzikir kepada Allah. Zikirnya sekedar saja. Hanya sedikit saja, malas-malasnya berzikir. Itu sifat munafik. Masya Allah. Sholat sebentar jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berzikir, subhanallah. Dia lantas jalan pulang. Kalau ada keperluan penting. Maka kata ulama kita, Syekh bin Bas misalnya, kutipan yang pernah saya baca, dalam keadaan apapun kondisinya kita dalam kesibukan, boleh berzikir waktu di jalan. Subhanallah. Tengok fokus pula, tabak mobil pula. Tetap kondisikan dari keadaan kita kesibukan. Jangan sempat melalaikan hati kita dari berzikir pada Allah saat lepas sholat. Astagfirullah. Tuntaskan. Begitu juga kalau ada setiap subuh, ba'da maghrib. Sunnah Rasulullah yang maktub, muktabar, yang sabit, yang siqah. Jarang diamalkan oleh mereka. Baca ayat kursi, baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali kalau mampu. Kalau tidak mampu sekali, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Pas itu panjang tak terbaca kita karena ada sibuk, sambil jalan membaca. Itulah anjuran para ulama agar jangan sampai kita lepas dari zikir sholat. Subhanallah. Siapa yang bacakan itu, zikirkan itu, Allah akan mengampunkan segala dosa, walau kana mislu jabadil bahar. Walaupun dosanya sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Segitulah banyaknya dosa kita. Segitu juga lah dengan zikir itu tadi 33 kali tambah 30, 3 yang terakhir, wa tamamul mi'ah, sempurnanya 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu akan menghapuskan dosa kamu walau dosamu sebanyak pasir di pantai. Lantas kenapa kita malas berzikir? Kenapa? Karena jangan sampai kita salah ngaji. Jangan sampai salah ngaji. Kadang-kadang ustadz kita, alim ulama kita yang ada di Gunung Jaya ini, satu hadis dihafalnya, tak tahu dia ada di belakang hadis itu yang maknanya serupa, kadang-kadang tak sah. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kau minum dengan berdiri. Hadis Rasulullah. Itu saja.
Sementara ada orang yang nampak dia berjalan, tegak dia minum. Mungkin dalam kondisi apa? Bagaimana dia? Haram, dilarang. Padahal hadisnya puluhan juga menyatakan bahwa Rasulullah pernah berdiri minum sambil jalan juga. Jadi jangan terikat satu hadis, karena hadis satu lain bisa kalau kita satu yang kita hafal, sementara banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mungkin berseberangan dengan hadis ini. Artinya bukan menyalahkan hadis ini. Dalam konteks ini Rasulullah kadang-kadang mengajarkan umatnya, para sahabat, lain A, lain B, lain C, sehingga masalah jadi tiga masalah, padahal satu masalah jawabannya tiga. Kalau amalan kita saja tak ada memotivasi diri kita untuk beramal, tentu hidup kita tidak ada cita-cita. Tujuan Allah ciptakan kita adalah ibadah. Ibadah itu ganjarannya ya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang minta beribadah, dia minta ke surganya Allah, syirik. Ini kajian apa ini? Ini perlu kita ya, jangan sampai salah kaji. Mesti harus banyak referensi kita, jangan sampai satu hadis yang kita baca seolah-olah itulah hadis satu-satunya. Karena Allah juga, man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jadi siapa saja yang keinginan ingin berjumpa dengan pertemuannya nanti kelak di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah yang beramal soleh. Di mana kita bertemu pada Allah? Di neraka. Enggak mungkin beramal soleh di neraka. Tentu di surga. Siapa yang mau bertemu dengan Allah yaumul akhir pasti di surga. Falyamal amalan sholiha. Karena orang yang beramal soleh masuk surga. Jangan kau harapkan surga, salah. Kita beramal surga. Karena akidah itu salah perkara akidah. Ada targhib, ada tarhib. Ya. Ada ya yang menghimbau, mengarahkan diri kita, memotivasi diri kita untuk beramal. Ada juga yang menakut-nakuti, rohbah. Nah, rohbah itu ya keinginan kita kuat, termotivasi diri kita untuk beramal. Kemudian ada khosyah, ada rasa cemas, takut, khawatir, ada rasa khauf, ketakutan, ada rasa roja. Harus digabungkan semua. Kalau takut aja tanpa pengharapan, takut aja tanpa termotivasi, ini tak sempurna akidah. Maka belajar akidah harus juga sesuai dengan akidah yang dicontohkan para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in dan harus ke bawahnya. Maka perkara agama ini adalah perkara ilmu, perkara agama. Maka unduru man ta'khudhu dinakum, lihat siapa yang kau ambil perkara ilmu agama. Enggak sembarangan kita mengambil ilmu agama. Harus dia betul-betul yang pernah talaki, belajar kepada ulama yang tentang perkara agama. Oke, insyaallah ya ini belum tuntas kita baca ya, salahnya mungkin kita lanjut minggu depan. Intinya hadis ini mengajarkan kita adalah bahwa perkara ya dasar Islam ini adalah sumber daripada segala agama kita ya, dinul Islam, antara iman dan Islam dan ihsan. Ihsan itu tingkatan paling tinggi karena itu menyangkut perkara amalan, bagaimana dia kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beramal itu disebut muhsinin, jadi mukhlisin, muslihin, muttaqin, macam-macam. Itu tingkatan. Kalau muslimin itu yang terendah. Maka ada kaidah kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'minun. Setiap orang yang beriman pasti berislam. Belum tentu orang berislam beriman. Karena lahiriah itu Islam, secara batiniah itu iman.
itu terpisah. Kalau digabungkan antara iman dan Islam, maka timbullah perbuatan amalan taat. Maka Rasulullah melalui Jibril alaihissalam mengajarkan kepada para sahabat, begitulah iman dan Islam, begitu juga bagaimana kita menyembah dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya ini belum tuntas karena waktu yang terbatas. Ya mudah-mudahan kajian singkat ini setengah jam lebih kurang. Ya mudah-mudahan ini sebagai untuk mengisi kekosongan kita agar hidup kita hari ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.